Horas. Shalom saudara, apa kabar? Semoga tetap baik ya. Hari ini kita sudah memasuki akhir pekan. Tidak terasa ya, hari-hari kita berlalu begitu cepat. Dan biarlah hari yang akan kita tafaki hari ini, besok dan seterusnya, kita lalui bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan mengajak saudara untuk bernyanyi dari buku Inde nomor 543 ayat 1. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik yang kami sembah di dalam Yesus. Kasih-Mu tak terselami. Kasih-Mu begitu besar pada kami. Oleh sebab itu Tuhan, jangan biarkan kami berpaling dari-Mu. Biarlah kami terus mengasihi-Mu, karena Engkau telah mengasihi kami. Ajari kami di dalam menjalani kehidupan ini. Tolong kami Tuhan untuk mengerti kasih-Mu di dalam firman yang akan kami dengar. Setiap hari kami mendengar firman-Mu. Setiap hari kami membaca firman-Mu. Bukalah hati kami, terangilah pikiran kami, sehingga firman Tuhan menjadi pelita dan terang bagi jalan kami. Firman mulai menjadi patron, menjadi ukuran hidup kami. Sebab itu Tuhan, berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Sabtu 26 Oktober 2024 tertulis dalam kitab Matius 13 ayat 13. Demikianlah dikatakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Ido alana ubahen nama rupa ma'au majamitai nasida ai marni dan nasida soharu diida jalamar binege nasida soharu dibege jaladang diatusi. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini secara khusus dalam kitab Matius pasal 13 ini berbicara tentang perumpamaan seorang penabur. Jadi dikatakan, saya ceritakannya secara ringkas, ada seorang penabur yang menabur ke 4 jenis tanah. Ada yang di pinggir jalan, maksudnya jatuh di pinggir jalan. Ada jatuh di tanah yang berbatu. Ada yang jatuh di tanah yang bersemak duri. Dan ada yang jatuh di tanah yang subur. Dari semua jenis tanah ini adalah jenis hati kita. Bagaimana kita menerima firman Tuhan yang menjadi benih baik yang harus tumbuh di dalam kehidupan kita. Benih itu ada jatuh kepada manusia yang jenis tanah di pinggir jalan. Ketika benih itu ditaburkan jatuh ke pinggir jalan, dia tidak sempat bertumbuh karena langsung diambil atau dimakan oleh burung. Firman Tuhan yang didengarnya tidak sempat melekat di dalam pikirannya. Masuk kuping kanan
keluar kuping kanan, gak sempat lewat dari otaknya. Ya, lihatlah. Lalu ada gambaran hati yang kedua, yaitu tanah yang berbatu. Tanah yang berbatu sama seperti orang mendengar dari telinga kanan, dikeluarkan melalui telinga kiri. Memang dia sempat tumbuh, dia sempat dicerna, dia sempat mengerti. Tetapi sebentar saja, dia hanya di batas pikiran, tidak direnungkan di dalam kehidupan, sehingga begitu cepat lupa. Jadi benih yang jatuh ke tanah berbatu dia sempat tumbuh, tetapi mati karena tidak punya akar yang kuat. Lalu yang ketiga tadi, tanah yang bersemak duri. Benih yang jatuh di tanah yang bersemak duri ini akan tumbuh. Tetapi lihatlah, pertumbuhannya pasti tidak sehat. Karena akar-akar semak duri ini akan menghimpit akar benih itu sehingga ia sangat sulit bertumbuh. Ini adalah gambaran orang yang terus membiarkan semak duri kehidupan, pergumulan, masalah itu menghimpit kehidupannya. Sehingga imannya, benih yang telah ditabur tadi tidak bisa bertumbuh dengan baik. Fokusnya hanya kepada masalah. Masalah baginya sangat besar. Sehingga itu akan menciutkan hatinya, bahkan imannya. Lalu tanah yang keempat adalah tanah yang subur. Di mana tanah ini akan menerima dengan baik firman Tuhan yang diterima, yang datang kepadanya, dan itu direnungkan siang dan malam dan dilakukan. Benih itu bertumbuh dan berbuah. Saudara-saudara, 3 jenis tanah tadi adalah masuk ke dalam perikop kita pada hari ini. Mereka mendengar, mereka melihat. Ya, artinya mereka sebenarnya mendengar, tapi mereka tidak mengerti apa yang mereka dengar. Mereka melihat, tapi mereka tidak tahu apa yang mereka lihat. Inilah gambaran banyak orang Kristen zaman now, zaman kini. Datang ke gereja, lalu pulang begitu saja. Tidak ada isinya. Hatinya masih hampa, kosong. Atau ada orang yang datang ke gereja, pulang dari gereja malah tidak damai sejahtera. Nah, ini yang harus dikoreksi ya. Nah, hari ini lihatlah. Injil Matius ini mengingatkan kita bahwasanya setiap orang yang mendengar haruslah percaya. Setiap orang yang mendengar haruslah melakukan apa yang dia dengar. Seperti apa yang dikatakan di dalam ayat 9 di pasal 13 ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi apa yang baik, apa yang berguna bagi kita, itu kita dengar dan kita pakai di dalam kehidupan kita. Tapi apa yang tidak baik, apa yang tidak benar, itu tidak perlu kita dengarkan, itu tidak perlu kita cerna, itu tidak perlu kita pakai dalam kehidupan kita. Jadi ketika dikatakan siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Mari kita mendengarkan perkataan Tuhan senantiasa di dalam firman-Nya setiap hari, every day, every time. Karena apa? Karena hanya firman Tuhanlah yang memampukan kita untuk mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara-saudara, marilah kita taat dan mau mendengar firman Tuhan ya. Dan tentu ketika kita mau mendengarkan, maka kita melakukannya. Mertua mana tu mangihon hatani debata, jala na upeosa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta melakukannya. Jadi firman itu tidak cukup hanya didengar, tidak cukup hanya dipahusor-husor, tetapi firman yang kita pegang, yang kita terima, tanpa husor-husor di bagasan roh harta, kita rimang-rimangi, kita renung-renungkan siang dan malam, setiap waktu. Dan kita lakukan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Ya, itu intinya. Lakukanlah. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami yang mendengar
mau merenungkan firman-Mu dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, mampukanlah kami, karena hanya Engkaulah sumber kekuatan dan pertolongan kami. Hanya daripada-Mu lah kami mampu untuk mengatasi segala persoalan hidup kami. Hanya bersama-Mu lah Tuhan kami mampu menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan memberkati kita. Horas.